kami JGP Angkatan 9 Kabupaten Sampang dari kelas 193 BBGP Provinsi Jawa Timur. Saya Trisniati SPD, Guru SDN Labuan 1 Kecamatan Sreseh, dan teman saya Nurul Kamilaini dari UPTD SDN Taden 2 Kecamatan Campong Kabupaten Sampang. Dan saya Musrifah SAG dari SDN Labuan 1 Sreseh Kabupaten Sampang. Dan saya Ria Arini Oktorina Hidayat dari SMP Negeri 1 Ember Kabupaten Sampang. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek supervisi akademik JGP Angkatan 9 Kabupaten Sampang. Assalamualaikum Bu Mus. Waalaikumsalam Bu Ria. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Mus? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu Ria. Bagaimana kabarnya Bu Ria sendiri? Alhamdulillah, saya juga baik. Begini loh Bu Mus, kan Bu Mus kan akan melakukan coaching ya. Kemudian nanti sebelum melakukan coaching, nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Bu Mus. Gimana, boleh nggak Ibu? Ya, silahkan sih Bu Ria, tidak apa-apa. Ya, baik. Jadi begini Ibu, pada saat proses coaching itu nanti antara coach dan coaching itu akan saya amati Ibu, dan akan saya teliti apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching, kemudian seperti apakah sudah sesuai dengan alutsista, kemudian apa sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, dan kemudian apakah nanti jawaban yang disampaikan oleh coach itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu sampaikan. Itu Ibu. Nah, kemudian nanti dari jawaban tersebut apakah nanti coach bisa memberikan jawabannya untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu. Nah, nanti Bu Mus jangan lupa untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Nah, diantaranya seperti kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga bagaimana cara memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ini ada pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Gimana Ibu? Boleh, silahkan Bu Ria, tidak apa-apa. Nah, baik. Jadi yang pertama, kompetensi coaching apa sih yang nanti akan Ibu kembangkan? Oke, terima kasih Bu Ria. Ya, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan itu ya, coaching hari ini yang pertama yaitu kehadiran penuh Ibu, atau perfect. Yang kedua ini yaitu mendengarkan aktif mendengarkan, dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Wah, luar biasa sekali. Baik, itu kompetensi yang Ibu kembangkan sudah sangat bagus sekali ya. Nah, jadi saya ingin tahu lebih spesifik dari ketiga kompetensi itu, kira-kira yang ingin dikembangkan lebih khusus atau lebih spesifik itu apa Ibu? Ada sih Bu, untuk saya kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan nanti yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Bu, dengan mendengarkan aktif lagi gitu. Wah, baik Ibu Mus. Jadi itu kompetensi spesifik itu yang ingin Anda kembangkan. Nah, kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan dari pengembangan yang ingin Ibu Mus sendiri itu apa? Ya, ini Bu, indikator atau ketercapaian yang ingin saya nanti berikan yaitu coaching saya dapat mendapatkan solusi gitu Bu, dan atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi gitu. Oh, baik. Jadi nanti indikator ketercapaian coaching itu dapat menemukan sendiri gitu ya Bu, solusi dari masalahnya. Benar sekali itu Bu. Oh iya, baik. Terima kasih sekali atas jawaban-jawaban dari Bu Mus. Untuk selanjutnya silakan nanti Bu Mus dapat melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti setelah proses coaching selesai kita ngobrol-ngobrol lagi ya Ibu ya. Iya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Mus. Sama-sama Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Ya? Sudah. Assalamualaikum Bu Trisni. Waalaikumsalam Bu Mus. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar
biasa sehat sih, walaupun agak sedikit capek sebenarnya, agak kelelahan sedikit aja. Capeknya karena apa sih? Kalau Bu Trisni ini selalu sibuk terus ya? Enggak sih sebenarnya bukan, karena kalau akhir tahun seperti ini kan banyak program-program sekolah yang perlu kita ikuti gitu. Selain kita ada di sini kan masih ada semester akhir gitu, terus belum persiapan proyek lima-nya anak-anak dan sebagainya. Berarti belum sekarang kegiatan ini lain. lagi sibuk-sibuknya ya? Iya, jadi ya seperti itulah. Tapi ini ya Bu Trisni ya, kemarin kan katanya mau ngasih waktu untuk saya, mau melakukan coaching. Ya. Ya, rencana Bu Trisni ini pertemuan coaching ini tujuannya untuk apa ya nanti ya? Iya Bu, jadi memang saya sengaja menyempatkan diri, kemarin memberanikan diri untuk menghubungi jenengan biar saya itu diberikan waktu untuk cerita sebenarnya ya, maksudnya untuk melakukan kegiatan coaching ini gitu. Tujuannya sebenarnya tidak ada apa-apa sih, maksudnya tidak ada permasalahan yang terlalu signifikan. Hanya saja saya tuh memang harus memprogramkan diri saya sendiri gitu. Saya sebelum semester ganjil ini berakhir, sebelum memasuki semester genap nanti, saya itu ingin ada perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang baru gitu, dengan model pembelajaran yang belum pernah saya lakukan sebelumnya, mungkin gitu. Jadi saya butuh sumbang saran atau mungkin apa ya namanya istilahnya, saya butuh jaringan gitu. Berarti nanti pembelajaran di semester yang akan datang ini metodenya akan yang lebih baru lagi ketimbang yang sudah dijalankan sebelumnya ya Bu Trisni? Iya betul seperti itu. Ya. Berarti ini untuk definisi tujuan akhir dari Bu Trisni ini nanti untuk coaching kali ini berarti ingin semester genap agar menemukan ide baru dalam proses pembelajaran nanti gitu ya Bu Trisni ya? Itu Bu, betul sekali. Jadi saya tuh memang menemukan ide baru. Sebenarnya kalaupun bukan ide baru yang dilakukan orang-orang, mungkin menurut orang lain itu metode lama mungkin, tapi menurut saya itu baru karena memang saya belum pernah melakukannya. Begitu, jadi saya ingin menemukan ide-ide gitu. Ya. Berarti sebelumnya tidak pernah melakukan seperti ini ya Bu Trisni ya? Gini Bu, lah apa sih dari keberhasilan pertemuan kali ini Bu Trisni itu tujuan akhir kira-kira yang mau diinginkan itu apa sih Bu? Itu tadi Bu, tujuan akhirnya setelah selesai coaching ini saya yakin bahwa ide atau model pembelajaran baru yang akan saya rencanakan itu nanti pas untuk diterapkan di kelas saya di semester genap gitu di tahun depan itu. Begitu Bu, jadi ide itu dengan metode dan model pembelajaran itu bisa efektif gitu gimana gitu. Setelah coaching ini tuh saya benar-benar yakin gitu. Iya. Kira-kira ini kesempatan apa yang Bu Trisni miliki sekarang untuk melakukan kegiatan ke depannya yang sudah Ibu rencanakan tadi seperti tadi itu loh Bu? Kesempatan ya. Kalau kesempatan sih sebenarnya ada memang kesempatan yang saya lakukan ini untuk membuat anak-anak di kelas saya itu tidak seperti sebelumnya. Kalau mungkin di sebelumnya anak-anak ketika ada pembelajaran di kelas saya itu ada beberapa yang tidak aktif gitu ya, kan wajar Bu. Jadi kalau di dalam suatu kelas walaupun kita pakai metode seinovatif dan sekreatif apapun gitu, kalau di dalam kelas itu masih ada anak-anak yang belum fokus gitu ya, kesiapan belajarnya belum fokus, jadi saya itu punya kesempatan di sana untuk memperbaiki itu. Jadi itu kesempatan saya di kelas 4 ini untuk melakukan model pembelajaran yang saya inginkan. Emangnya model pembelajaran seperti apa sih yang diinginkan Bu Trisni itu? Insya Allah nih saya kemarin sempat baca-baca, sempat lihat-lihat video-video referensi di BMM gitu ya, di Bukti Karya, kemudian ada di video inspirasi Bu. Kemudian saya juga baca di fitur praktik baik di BMM, dan saya juga mengikuti pelatihan mandiri di BMM. Selain pembelajaran diferensiasi ada perencanaan pembelajaran SD.
di sana saya sudah dapat sertifikatnya. Jadi saya ingin benar-benar aksi nyata yang sudah saya lakukan kemarin itu akan saya tidak lanjuti gitu. Jadi pembelajarannya itu namanya discovery learning dengan tambahan apa ya, media pembelajaran mind mapping, mind mapping gitu. Oh iya. Itu ya yang tak ingin Ibu terapkan, metode seperti itu ya Bu ya. Lah di sini Bu, jadi langkah yang seperti itu yang akan Ibu ambil itu, kalau Bu Trisni melihat posisi Bu Trisni sekarang ini dari skala 1 sampai 10, lah Bu Trisni itu melihat diri Bu Trisni itu pada skala berapa sih Bu? Skala ya Bu, sebenarnya agak susah sih Bu. Kalau skala 1 sampai 10, tapi ya sudahlah, saya percaya diri aja. Kalau untuk model pembelajaran seperti ini dengan apa yang sudah saya lakukan selama ini, mungkin saya memberikan skala 7, mungkin 7 ke apa yang sudah saya. Wow, luar biasa ya. Ini nanti kalau Bu Trisni merasa ya skala Bu Trisni itu 7, nanti setelah misalkan planning ke depannya dari skala 7 nanti ini inginnya naik ke angka berapa ya Bu? Kalau ditanya naik ya Bu ya, kalau naik jelas saya maunya setelah 7 naiknya jelas ke 8 Bu. Dari ke 8 ke 9 ke 10 gitu. Kalau ada skala di atasnya 10 ya boleh aja saya. Wow, luar biasa. Kenapa? Ya? Karena kalau 7, kalau saya bilangnya ke 6 bukan peningkatan Bu, namanya penurunan. Jadi kalau bisa, walaupun tidak ada yang sempurna di dunia ini, tapi nggak apa-apa dong kita berusaha untuk mencapainya. Ya, luar biasa Bu Trisni. Lah, dari apa yang sudah Bu Trisni paparkan barusan, bahwa Bu Trisni ini menginginkan yang skala bisanya 10, kalau bisa ada dari lebih 10, 15 ya, tak apa-apa ya. Lah, kira-kira kekuatan Bu Trisni ya, kekuatan Bu Trisni untuk mencapai tujuan yang dimaksud itu apa sih? Kekuatan saya ya Bu ya, Iya. maksudnya kayak daya dukung gitu ya. Iya. Daya dukung yang mendukung saya, nah, baik dari internal maupun eksternal gitu, dari sumber daya manusia dan sumber daya yang ada di lingkungan ini. Kekuatan-kekuatan itu juga yang mendukung saya. Jadi yang saya miliki ini nanti saya semua itu tadi akan saya rangkum menjadi sebuah metode pembelajaran dengan discovery learning tadi, dan saya tambahkan media pembelajaran mind mapping ya. Mind mapping itu Bu, itu anak-anak nanti digiring aktif untuk ikut berpartisipasi ketika anak-anak melakukan ini kegiatan. Jadi di mind mapping itu anak nanti ada bisa langsung membuat sendiri gambar-gambar, bahkan dalam konsep-konsepnya gitu. Jadi pembelajaran itu akan lebih menarik, anak-anak bisa berkreasi begitu. Jadi seperti itulah Bu. Kira-kira seperti itu ya metode-metode yang sudah Bu Trisni paparkan barusan. Itu kira-kira ya Bu ya, peluang kemungkinan yang Ibu ambil nanti seperti apa Bu peluangnya? Untuk peluangnya gini Bu, kembali lagi ke tadi masalah kesempatan tadi. Jadi peluang dan kesempatan itu sebenarnya hampir mirip ya Bu ya. Jadi di kelas di SD, di kelas saya itu cenderung anak itu kan cenderung hanya menjawab, kadang menjawab ketika proses pembelajaran itu anak-anak itu kadang hanya menjawab secara lisan gitu ya. Jadi saya ingin anak-anak itu di dalam kelas itu bisa bisa lebih aktif lagi, baik secara aktif, secara mentalnya gitu ya, secara emosinya juga secara fisiknya. Dia itu benar-benar fokus terhadap kegiatan pembelajaran yang kami laksanakan. Jadi di sana nanti anak-anak itu akan lebih meningkat gitu, partisipasi di dalam kelas itu akan lebih meningkat lagi. Lah, selain itu nanti anak-anak akan berpikir Bu, akan berpikir keras bersama kelompoknya mereka di discovery learning itu. Mereka itu akan ada ini ya sintaksnya. Jadi discovery learning itu ada sintaksnya. Kita hadapkan mereka terhadap sesuatu, mereka untuk menemukan solusi atau untuk menemukan konsep gitu kan di dalam pembelajaran itu.
Akhirnya setelah mereka ada sesuatu masalah menemukan konsep itu, yang akan mereka temukan sendiri dengan cara mereka sendiri. Akhirnya mereka akan memaparkan atau mempresentasikan hasil dari apa yang sudah dicari tadi, discovery learning. Discovery itu ini Bu, menemukan. Learning itu belajar, jadi belajar menemukan sendiri, jadi konsep belajar menemukan sendiri. Jadi anak-anak nanti akan memaparkan itu dengan media pembelajarannya, mind mappingnya itu tadi secara berkelompok. Akhirnya yang lainnya juga akan memberikan umpan balik. Jadi nanti kelompok-kelompok yang lain akan memberikan penilaian teman sejawat dengan memakai sticky note, nanti bisa ditempelkan di tempat yang akan saya sediakan begitu Ibu. Jadi kita pembelajaran nanti saya harapkan akan seru gitu. Luar biasa ya Bu ya, metode yang akan Ibu ambil itu nanti untuk anak-anak. Kayaknya nanti anak-anak ini tambah semangat lah Bu dalam pembelajarannya itu ya. Kan harapan saya ke sana gitu. Itu kan masih dalam angan-angan saya ya. Nah itu Ya. kegiatan coaching ini nih yang saya harapkan agar bisa Luar biasa Ibu. Ini Bu, dari metode apa yang sudah Ibu paparkan barusan ya, dalam melakukan kegiatan ini tentu banyak gangguan ya Bu ya. Tidak mungkin setiap kegiatan itu mulus begitu saja, pasti banyak gangguan ya. Baik itu baik ada hambatan, gangguan. Terus kalau memang ada gangguan dan hambatan, Ibu sudah punya solusinya apa tidak? Tentu saja kita itu sebagai guru ya, jangankan sebagai guru, kita sebagai manusia aja harus solutif gitu ya Bu ya. Iya. Jadi kita harus tahu nih kira-kira pasti anak-anak akan melakukan seperti ini gitu kan ya. Jadi kita sudah mereka-reka solusi apa atau langkah apa yang akan kita lakukan di dalam kelas ketika anak-anak melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan gitu. Jadi solusi itu harus sudah saya rencanakan memang sebelumnya. Jadi di perencanaan pembelajaran itu akan saya selipkan solusi gitu. Tapi sebelum ke solusi saya ingin bercerita dulu tentang tantangannya gitu dan hambatannya. Jadi apa sih gitu? Mungkin ya. Mungkin dari gangguannya dulu. Gangguannya ya. Jadi kalau hambatan, gangguan itu anak-anak itu agak sedikit kurang konsentrasi. Anak-anak itu iya sih awal-awal memang mereka konsentrasi boleh gitu. Jadi anak-anak pagi itu masih konsentrasi, tapi ketika mereka sudah agak capek gitu ya konsentrasi, mereka ada beberapa siswa itu yang kinestetik Bu memang. Tapi ketika sudah agak siang habis itu kinestetiknya, mereka jadi konsentrasinya lemah, akhirnya ngantuk, dan apa yang dilakukan Bu mengganggu temannya. Akhirnya pembelajaran tidak efektif, tidak berjalan dengan baik di dalam kelas. Begitu, jadi konsentrasi anak itu menjadi sesuatu yang hambatan, tantangan dan hambatan yang paling urgent di kelas saya gitu. Begitu Ibu. Kalau memang itu seperti gangguan, terus Putri sini punya solusinya seperti apa tuh? Nah, solusinya tadi ya rencana saya tadi ketika ada hambatan, saya harus mempunyai solusi ya Bu. Solusinya itu selain saya membuat kesepakatan kelas di awal ya, kadang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita buat itu kalau tidak kita ulang-ulang, tidak kita ingatkan terus setiap hari, anak-anak itu juga lupa gitu. Jadi memang keyakinan kelas itu penting juga. Jadi itu salah satu solusi. Kemudian saya juga perlu mengarahkan mereka gitu, dan saya dekati mereka dengan pendekatan persuasif gitu. Saya lakukan di sana budaya positif, disiplin positif ya di sana. Jadi saya integrasikan ini ya, saya dampingi, saya tidak akan begini tuh. Kamu ini harusnya begini, harusnya begitu gitu. Anak-anak sudah bosan seperti itu, sudah nggak mau. Anak-anak zaman sekarang digital native apalagi ya, mereka sudah nggak bisa dikasih tahu sama gurunya langsung gitu. Saya kadang kesusahan juga Bu. Kalau nggak, beda banget dengan zaman kita gitu. Ketika zaman kita dulu guru kita bilang A gitu, kita pasti nurut A gitu. Tapi kalau zaman sekarang anak-anak itu nggak bisa dikasari, tapi juga tidak bisa anak-anak itu terlalu beri kelonggaran gitu. Jadi mereka didekati dengan pelan-pelan dengan ada pedomannya sendiri. Gitu. Itu tadi kan apa yang sudah Ibu utarakan itu tadi semuanya adalah gangguan. Ya, sekarang tuh kalau hambatan dari Ibu sendiri gimana sih Bu?
hambatan ya, anak-anak itu ya selain tadi kalau saya rasa hambatan dan tantangan itu hampir sama, cuma memang hambatan yang lebih urgent itu anak-anak itu ini Bu, mengganggu. Jadi ada anak-anak yang memang suka mengganggu orang lain, tapi hambatan itu tidak saya jadikan sebuah hambatan sih Bu, itu menjadi refleksi gitu nanti buat saya gitu. Hambatan itu menjadi refleksi buat saya ketika anak-anak berlaku seperti itu, berarti pembelajaran ini ada yang salah nih gitu, harus ada yang saya perbaiki model atau metode pembelajarannya, atau mungkin ada sintaks yang hilang atau ada rencana yang tidak matang gitu, seperti itu Ibu gitu ya. Apa yang sudah Ibu dedikasikan barusan dari hambatan, dari gangguan itu, berarti Ibu, rencana Ibu Trisni nanti untuk mencapai tujuan itu, yang pertama itu menerapkan model pembelajaran yang pakai apa tadi, apa saja? Discovery learning Bu. Dengan apa lagi tadi? Modelnya discovery learning, kemudian pakai media mind mapping. Discovery learning dan mind mapping itu nanti kan sudah seru, tapi itu juga akan saya kombinasikan dengan kotak emosional. Jadi saya ingat pembelajaran kita di di kompetensi sosial emosional ya Bu. Jadi situ saya ingin mengintegrasikan itu sosial emosional itu di dalam kelas. Jadi agar anak-anak bisa mengungkapkan emosi mereka ke dalam sebuah kotak. Ya, di situ akan saya desain, di situ luarnya menarik agar anak-anak itu ini tertarik untuk menulis, kemudian mengungkapkan apa perasaannya pada hari itu, diungkapkan, dimasukkan ke dalam situ. Kenapa saya membuat kotak itu? Karena sebelumnya itu di kelas-kelas saya yang sebelumnya saya sudah membuat tongkat emosional, jadi stick emoji gitu. Stick emoji itu kurang efektif karena kan mengungkapkannya hanya gambar gitu Bu. Jadi gambarnya hanya pilihannya nggak banyak gitu, cuma ini aja, senyum gitu, sedih, marah dan sebagainya. Tapi kalau pakai sticky note atau pakai kertas biasa, nanti anak-anak bisa nulis. Bahkan nanti mungkin lah saya inginnya ya, namanya ini rencana, saya ingin anak-anak itu bisa membuat tulisan yang panjang gitu. Jadi di situ selain saya menemukan hasil emosionalnya anak-anak, saya bisa membaca dan melihat, saya bisa menemukan bakat siapa anak-anak yang di sini bakat menulis gitu. Jadi sejak dini begitu. Biasanya bakatnya anak kan memang berbeda-beda. Ada anak yang diam, tidak suka bicara, tapi dia suka nulis. Betul sekali Bu. Jadi iya Bu. Jadi kadang-kadang itu saya tuh kadang susah membuat anak-anak itu mengungkapkan perasaannya. Ayo kamu ceritakan ya. Kalau anaknya nggak suka cerita, nggak mungkin ceritakan. Tapi mungkin dengan metode kotak emosional ini nanti dia bisa menceritakan semuanya ini tulisannya di dalam. Ini nih Bu, kira-kira bagaimana ya jangka waktu untuk melakukan kegiatan ini menurut Putri itu butuh berapa waktu gitu? Untuk jangka waktu dari proses awal identifikasi itu sampai akhir nanti pelaksanaan mungkin ya saya butuh waktu sekitar 1 sampai 2 minggu. Cukup itu ya? 1 sampai 2 minggu itu cukup gitu ya? Sepertinya Bu, dengan segala sumber daya yang ada di sekitar sini. Kira-kira nanti itu Bu Trisni, ukuran keberhasilan Bu Trisni dalam melakukan ini itu apa? Ukuran keberhasilan metode pembelajaran yang saya lakukan ya, jelas setiap metode pembelajaran itu yang akan saya lakukan itu harus segera saya laksanakan. Jadi ukuran keberhasilannya ya ketika dalam waktu terdekat ini 1 sampai 2 minggu ini, bukan 1 sampai 2 minggu ya Bu ya, rencana itu matang. Jadi nanti 2 minggu mungkin nanti di semester 2 itu nanti saya laksanakan, karena ini rencananya nanti di semester genap kan. Jadi itu terwujud, itu indikator keberhasilan saya. Selain itu indikator keberhasilannya itu yaitu tadi Bu, tujuan dari pembelajaran saya, KKTP-nya itu tercapai gitu. Jadi setiap anak tercapai, anak-anak jadi lebih aktif, lebih konsentrasi, jadi pembelajaran lebih kondusif, emosi lebih tersampaikan. Luar biasa ya Bu ya. Kira-kira ya Bu ya, untuk komitmen Bu Trisni sendiri untuk kegiatan ini, Bu Trisni itu punya komitmen seperti apa? Yang sudah dipaparkan tadi itu sudah luar biasa Bu Trisni.
komitmen ya Bu. Iya. Jadi kalau bicara komitmen itu memang menjadi sesuatu yang memang penting setelah kita merencanakan tapi ternyata komitmennya tidak dijelaskan atau tidak dilaksanakan ya. Komitmen itu memang perlu untuk saya ungkapkan. Komitmen saya mungkin di sini nanti itu saya akan melaksanakan rencana yang sudah matang nanti yang sudah saya laksanakan itu dengan baik dan benar. Jadi seinovatif, sekreatif, apapun lah namanya, kalau itu hanya saya print aja, rencana itu tinggallah rencana. Jadi saya masukkan draft aja, saya ini aja, saya pamerkan modul ajarnya itu ya itu hanya akan menjadi rencana. Rencana itu akan menjadi sesuatu yang baik, mungkin bermanfaat ketika itu sudah saya terapkan. Nah, komitmen saya itu harus ini Bu, saya terapkan. Berarti ini ya bukan hanya teori. Betul, harus ada aksinya, nyatanya. Ya, Bu Trisni. Lah, di sini Bu Trisni ada nggak ya semua kegiatan kalau kita kerjakan sendiri ya nggak mungkin kan ya? Iya, Bu. Pastilah ada kan orang yang bisa diajak Ibu Trisni membantu program-program seni itu siapa saja sih Bu? Betul Bu, jadi di setiap sekolah, jadi kita ya sebagai manusia makhluk sosial ya kita jelas membutuhkan orang lain gitu ya. Jadi di semua kegiatan saya, semua proses pembelajaran saya selama ini itu saya memang membutuhkan orang lain. Saya perlu berkolaborasi dengan orang lain. Tentunya saya perlu berkolaborasi dengan teman saya gitu. Mungkin untuk kegiatan sosial emosional nanti saya lebih dekat dengan guru agama, saya minta bantuan guru agama. Kemudian karena kami tidak punya BK dan kami nanti akan kalau teknik-tekniknya saya nanti mungkin akan minta tolong ke beberapa teman yang bisa membantu. Ini Bu, kita sudah melakukan sesi coaching mulai tadi ya. Lah, sekarang Bu, sudah luar biasa ya, sudah coaching kita selama ini, tadi itu yang sudah kita lakukan. Lah, tindak lanjutnya Bu, sesi coaching ini seperti apa nanti? Oke, tindak lanjut jelas dari semua rencana dari awal dan sebagainya, komitmen sampai itu. Tindak lanjutnya adalah nanti kalau sudah selesai, saya rencana itu saya laksanakan. Kemudian kalau sudah saya laksanakan, saya akan melakukan refleksi. Saya melakukan refleksi, evaluasi, dan saya akan meminta pendapat dari anak-anak, dari teman-teman, dan juga tentu refleksi dari diri saya sendiri. Ya, semoga ya Bu Trisni pada sesi coaching kali ini bisa terwujud ke depannya sehingga nanti aksi dari pembelajaran Bu Trisni yang tadi sudah kita coachingkan dapat bermanfaat untuk anak-anak kita dan anak-anak bisa menerima metode yang sudah Ibu Trisni tadi cantumkan. Terima kasih ya Bu Trisni. Terima kasih untuk sesi coaching kali ini. Semoga bisa dipakai. Kali ini bisa menambah wawasan kita. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya jadi lega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Mos, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Buria, proses coachingnya yang telah saya lakukan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Baiklah Bu, setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Ibu dengan ya. Nah, jadi dalam proses coaching yang sudah Bu Mus lakukan terkait dengan indikator yang ingin Bu Mus capai itu bagaimana? Ya. Baik Bu ya, jadi saya lakukan tadi itu ya saat proses coaching barusan, yaitu saya sudah melakukan sesuai alur tirta Bu ya, di mana saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya melakukan identifikasi. Setelah itu permasalahan menanyakan rencana aksi pada coach saya dan menanyakan tanggung jawab coach saya terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil mengganti potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi. Yang tadi itu permasalahannya luar biasa. Coach saya juga luar biasa juga. Kami sama saling mengisi lagi. Iya. Sekali. Memang tadi yang saya lihat memang luar biasa sekali.
coaching antara Bu Mus dan Bu Trisni ya. Iya. Jadi di sini sampean sudah berhasil melakukan proses coaching ya sesuai dengan alur cerita Iya, gitu ya. Bu, iya. ya. Tadi yang saya amati saya memang sudah melakukan proses coaching di mana sudah menanyakan tujuan identifikasi Iya. ya. Kemudian di sini sudah ada rencana aksi dari coaching. Ya, kemudian lagi yang terakhir itu ada tanggung jawab dari coaching. Nah, Iya. tadi saya juga mendengar percakapan Bu Mus dengan Bu Trisni Iya. itu sudah fokus terhadap percakapan. Kemudian maksudnya itu Bu Mus di sini sudah mendengar dengan kehadiran penuh presence ya. Kemudian di sini juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Bu. Nah, dari pengamatan tadi itu memang sudah luar biasa sekali yang dilakukan oleh Bu Mus dalam proses coaching. Kemudian di sini yang saya harapkan mudah-mudahan kedepannya Bu Mus semakin sukses dalam Amin. melaksanakan proses coaching yang berikutnya ya, dan lebih bisa memaksimalkan coaching potensi coaching berikutnya ya Bu ya. Nah, di sini saya ingin tahu kedepannya ini nanti Bu Mus kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan lebih baik lagi gitu. Ya, terima kasih Bu ya. Kompetensi nanti yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coachingnya ke depannya yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait alur tirta lebih baik lagi pada saat saya melakukan proses coaching gitu. Supaya nanti proses coaching berikutnya itu menjadi lebih baik dari ini. Gitu ya, luar biasa sekali Bu Mus ini ya. Ya. Jadi Bu Mus ini nanti akan lebih mendalami lagi Iya. proses alur tirta yang benar yang baik itu bagaimana gitu ya. Kemudian nanti semoga semakin baik lagi dalam proses coaching yang akan dilakukan berikutnya. Ya, baiklah Bu Mus, terima kasih sudah melaksanakan proses coaching yang sudah sangat bagus dan sudah sesuai dengan alur tirta, dan sepertinya ini saya harus akhiri ya untuk kegiatan proses pasca observasi kali ini, dan mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan di lain kesempatan ya Bu ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Ria. Ya, Semoga sama-sama. semuanya dapat manfaat yang Ya, terima kasih juga sebesar-besarnya. Iya. Ya. Oke, kalau gitu saya pamit ya Ibu Iya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.